Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Collaboration in Governance oleh kelompok 6. Anggota kelompok 1 Aida Hamdiah Matondan, 2 Aisyah Nurmi Syahidah, 3 Mirza Zari, 4 Sakina Melani, 5 Yuli Mauliza. Kami akan membahas tentang pengertian collaboration, aktor-aktor collaboration, penyebab lahirnya collaboration, proses collaboration, pemerintah dan swasta dalam governance, serta peran masyarakat dalam collaboration in governance. Apa itu collaboration in governance? Kolaborasi dipahami sebagai kerjasama antar aktor, antar organisasi, atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dilakukan secara independen. Sedangkan collaboration governance adalah suatu forum yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Collaboration governance merupakan kondisi yang mana pemerintah untuk memenuhi tujuan publik melalui kolaborasi antar organisasi maupun antar individu. Kemudian, aktor-aktor collaboration in governance yaitu pemerintah, sektor swasta, dan rakyat. Ketiga aktor tersebut berkolaborasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang memonopoli penyelenggaraan pemerintahan, melainkan memerlukan aktor lain karena keterbatasan kemampuan pemerintah. Apa saja yang menyebabkan lahirnya kolaborasi governance? Junaidi menyebutkan bahwa collaboration governance tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi hal tersebut ada disebabkan oleh inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam menyediakan atau menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh publik. Kemudian Ansel dan Grace menjelaskan bahwa kolaborasi governance diciptakan secara sadar karena alasan-alasan dan pentingnya konsep ini dilakukan sebagai berikut ini. 1. Kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi. 2. Konflik antar kelompok kepentingan yang bersifat laten dan sulit diredam. 3. Upaya mencari cara-cara baru untuk mencapai legitimasi politik. 4. Kegagalan implementasi kebijakan di tatanan lapangan. Dan yang kelima, ketidakmampuan kelompok-kelompok terutama karena pemisahan rezim-rezim kekuasaan. Kemudian proses kolaborasi. Proses kolaborasi dilakukan dalam beberapa tahapan. Yang pertama, phase to dialog, yaitu suatu bentuk collaboration governance dibangun dari dialog tatap muka secara langsung dari tiap-tiap stakeholder. Stakeholder merupakan pihak, individu, kelompok, ataupun komunitas tertentu yang mempunyai kepentingan. Jadi stakeholder bukan hanya pemerintah saja, tetapi setiap orang yang mempunyai kepentingan. Yang kedua, trust building merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan satu dengan yang lain. Yang ketiga, commitment to process merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam grup collaboration in governance. Yang keempat, share understanding. Stakeholder yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Yang kelima, intermediate outcomes. Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output. Contoh bentuk kerjasama pemerintah dan swasta. Salah satu bentuk kerjasama pemerintah daerah dengan pihak swasta adalah dalam bidang kesehatan. Alasan untuk melakukan kerjasama antara pihak publik dan swasta adalah adanya kompleksitas masalah kesehatan dan sosial yang dihadapi oleh negara-negara dan mereka memecahkannya dengan melakukan kolaborasi antara organisasi dari beberapa sektor. Ada banyak pilihan kemitraan pemerintah dan swasta. Beberapa isu kerjasama yang berkembang di Indonesia antara lain kerjasama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan kesehatan. Kemudian, peran masyarakat terhadap kolaborasi pemerintah dan pihak swasta dalam governance. Good governance adalah sebuah konsep di mana pemerintah tidak menjalankan pemerintahan itu sendiri, melainkan ada masyarakat juga yang terlibat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat penting keterkaitannya dengan good governance karena negara Indonesia ini merupakan negara yang demokrasi di mana masyarakat mempunyai hak-hak sebagai warga negara, terutama untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan.
Selanjutnya, partisipasi masyarakat banyak bentuknya. Masyarakat partisipasinya diperlukan untuk menentukan bagaimana suatu negara itu ke depannya. Salah satunya dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat dari hasil aspirasi yang disalurkan oleh masyarakat. Masyarakat berpartisipasi dalam memberikan aspirasi supaya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang akan pemerintah gunakan untuk membuat perubahan menuju arah yang lebih baik. Sekian dari kelompok 6. Thanks for watching guys.